menurut aku fungsi orang tua hadir tuh nggak cuma ada orangnya doang, tapi ya bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran lah. Asia World Model United Nation tuh kayak sidang PBB buat anak dan remaja dari 11 sampai 25 tahun sih. Tapi mungkin yang anak sekarang perlu tahu tentang penggunaan digital sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pencast, Pena Ilmu Podcast. Bersama saya Febrizkio. Kali ini kita kedatangan tamu kita yang sangat spesial. Dia masih duduk di kelas 3 SMP, tapi mainnya udah ke ranah internasional nih. Di samping saya sudah berada tamu kita. Selamat datang Mas Asa. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik terlalu. Saat ini Asa aktif di dunia diplomasi loh guys. Lewat Asia World Model United Nation. Keren banget kan? Asa sekarang nggak sendiri nih. Dia didampingi oleh mamanya yang sekaligus jadi support sistemnya. Selamat datang Ibu Noni. Datang. Apa kabarnya Ibu Noni? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, Asa kan sekolah di Sekolah Alam Bekasi ya? Iya. Nah, bisa jelasin nggak sedikit? Sekolah Alam Bekasi itu sekolah yang sama kayak formal atau gimana sih? Ya itu sekolahnya kayak sekolah biasa sih, tapi kelasnya kayak saung dan memang gak ada seragam dan kelasnya lebih praktekin ke alam. Oh gitu. Tapi ada sistem penilaian seperti sekolah formal? Iya kayak sekolah biasa. Oh ada ujian-ujian juga? Ada. Oh gitu. Terus kan Asa pernah denger nih, itu sekolah di klub renang yang namanya Parisakti. Iya. Terus juga sekolah les biola, naik gunung. Ini emang karena Asa suka atau emang karena ada unsur penasaran dari Asa? Karena suka sama hobi sih. Oh suka sama hobi, hanya sebatas itu atau ada dorongan dari orang tua? Ya, sama support dari orang tua. Oh hanya support dari orang tua gitu. Tapi aku penasaran banget sama Asa pas latihan di klub renang Parisakti. Itu kan tadinya mau jadi atlet, kenapa nggak jadi atlet aja? Kenapa nggak mau jadi atlet sih? Karena pertama memang bukan keinginan sih, sama memang mau lebih fokus ke akademik aja. Oh gitu. Tapi tetap olahraganya jalan atau emang wah kayaknya aku mau di akademik aja nih atau gimana? Pas yang les renangnya sih pas sampai SM sampai 1 udah enggak. Oh SM itu apa sih? Jadi itu di sekolah alam biasanya SMP sama SMA dipanggilnya SM. Oh ada artinya? Enggak ada sih. Oh iya. Kalau dari Bu Noni sebagai orang tua memilih sekolah alam untuk Asa, itu kan karena emang anaknya mencoba hal-hal yang banyak kinestetiknya atau yang terholistik itu atau apa? Kalau aku sih sebenarnya karena aku pengen anak-anak itu nggak cuma ada dapat nilai secara akademis ya, nggak cuma pendidikan formal, tapi juga pengen dia dapat basic life skill. Karena menurut aku basic life skill kan penting untuk dia nanti dewasa survive. Jadi aku cari yang sekolah yang memang selain ada pendidikan biasanya ya tetap mengajarkan nilai-nilai yang aku rasa sesuai yang aku ajarkan di rumah juga gitu. Jadi supaya nanti dia gede dia bisa mandiri, dia survive ya. Kita nyiapin anak untuk siap hidup tanpa kita lah intinya gitu. Wow, sangat super teman-teman. Sobat Pencast. Kalau ke Asa nih, Asa kan kenal pendiam. Tapi katanya di lingkungan sekolah, Asa juga bawel. Terus katanya kayak disebut jadi diktator. Emang bener sih? Iya sih, karena di lingkungan sekolah kan udah nyaman sama udah kenal sih. Jadi udah kalau mau ngomong udah nyaman aja. Pernah nggak? Boleh nggak? Sorry. Kamu ngasih tahu atau kalimat yang kamu dianggap diktator itu yang kayak gimana sih, Sa? Kalau itu sih tergantung ke orangnya juga sih. Kalau dia melakukan suatu hal yang tidak taat aturan, oh gitu. Boleh nggak marahin saya kalau saya misalkan sekarang nggak sopan sama saya? Jadi enak. Terus lebih tua nih masih enak. Kalau
Kan alhamdulillah juga jadi wakil ketua OSIS ya Iya. katanya ya. Terus gimana sih cara kamu dapetin jadi wakil ketua OSIS? Yang pas daftar jadi wakilnya tuh pas SMP kelas 2 itu tuh daftar, itu ada kayak seleksi kayak debat dan seleksi tertulis. Oh, itu dipersiapkan atau emang dari sekolah Dan ngasih mosi atau dari sekolah langsung aja. Oh. Jadi langsung disuruh ujian tanpa ada persiapan apapun. Oh iya. Iya. Tapi kan real kan pasti. Iya. Debat-debat itu ada nggak tapi? Ada debat sama calon wakil sama ketua yang lain. Oh, lah mereka kamu rasa saingan kamu pas nggak sih mereka tuh atau sebenarnya lebih keren lagi dari kamu sampai akhirnya kamu jadi wakil? Kebanyakan sih pas, cocok, tapi mungkin lebih banyak yang jawaban saya yang lebih realistis sih. Mereka berarti kayak ngasal gitu atau gimana? Terlalu banyak sampai kayak nggak mungkin kenyataan. Oh, maksudnya iya cukup terlalu abstrak sampai kayak nggak realistis deh kayaknya gitu ya. Terus kalau pendapat ibu melihat anak yang aktif terus melakukan banyak hal yang positif juga itu tanggapan Bu Noni sendiri gimana? Ya buat aku sih selama masih dalam koridor-koridor yang sesuai sih aku insya Allah dukung. Jadi menurutku kan anak beda-beda ya semua. Nggak bisa dipukul rata. Jadi ketika ada kayak Asa, aku nggak mau jadi atlet mah. Maunya akademis, mau jadi ketua OSIS, mau ini, mau itu. Ya oke, tapi tanggung jawab gitu. Nah, saya di situ fungsinya ngedampingin dia. Jadi teman diskusi dia sih terutama. Gitu. Enggak marah dulu atau gimana? Harus jadi atlet karena adik-adik kamu mungkin gitu. Enggak juga. Karena menurut aku dia kalau ngelakuin sesuatu yang dia nggak mau, it's not gonna be perfect anyway gitu. Jadi buat saya boleh ngelakuin apapun selama masih dalam koridor keagamaan yang baik gitu, masih dalam adab dan etika yang sesuai, terus nggak ganggu tujuan utamanya apa gitu. Jadi dia tanggung jawab aja di situ. Kalau if you want to do it, you do it 110% gitu aja deh. Iya. Kalau aku gitu. Definisi anak sama orang tua ya harus berteman ya. Iya bener, udah nggak bisa cuma didikte aja, nggak bisa gitu kalau sekarang sih menurut saya. Iya. Dari pandangan Bu Noni tentang itu, apakah emang Asa pernah atau sering diskusi sama Bu Noni? Sering banget. Sama saya, sama ayahnya ya random things sih, kita memang selalu ngobrol di rumah kan. Jadi menurut aku fungsi orang tua hadir tuh nggak cuma ada orangnya doang, tapi ya bisa diajak ngobrol, bisa diajak tukar pikiran lah. Oh gitu, enggak meng-close anak atau membatasi anak tentang itu kan tetap ini maksudnya jadi anak terbatas gitu untuk berpikir tuh pernah nggak mungkin keceplosan atau apa atau memang benar-benar udah menyiapkan sendiri kalau anak bercerita itu kalau aku mungkin ya namanya Asa tuh kan anak pertama ya, jadi sebenarnya saya juga as a parent tuh ini pilot project gitu ini. Tapi maksudnya kan kita juga belajar dari kita dulu relationsnya seperti apa. Nah menurut saya dengan kondisi dan era informasi yang gila-gilaan sekarang udah nggak bisa lagi, karena anak tuh akan juga cari tahu kan, kayak saya udah nggak bisa, kamu harus begini nggak bisa. Jadi menurut saya mendingan dengerin dulu deh mau apa. Kalau ternyata itu agak melenceng atau sebenarnya nggak realistis gitu misalnya, ya udah didiskusin aja gitu. Terus as a parent ya harus punya solusi. Kalau maksud aku kalau kita bilang kamu nggak boleh A, oke. Kalau aku nggak boleh A, kenapa? Terus kalau dengan tidak melakukan A, itu aku harus ngapain sih? Gitu. Jadi ya intinya ya ngobrol aja dulu. Percuma soalnya. Karena mereka akan cari tahu sendiri kan kalau misalnya aku larang-larang pun gitu. Emang bener, Sa? Pernah nggak kamu nggak sepakat tentang pendapat dari orang tua, khususnya dari mama kamu? Pernah sih, tapi udah lama banget kayak nggak setujunya. Belakangan ini ya setuju lah. Belakangan ini setuju lah. Adalah itu maksudnya gimana? Gimana? Ya
Ya juga solusi dan itu juga karena jauh lebih baik sih. Oke, berarti kamu juga cukup menerima sama Iya. pendapat orang tua kamu. Iya. Dan Umur kamu sih. umur ya, udah gede juga ya. Udah baru nggak bisa. Udah balik belum, Tapi Kak? kamu udah Belum. keren loh, udah maco udah di internasional udah berani kayak gitu. Mungkin kita masuk nih ke pengalaman kamu di Asia World Model United Nation ini gitu. Bisa nggak kamu ceritain? Apa ada singkatannya ini atau gimana sih? Jadi Asia World Model United Nation tuh kayak sidang PBB buat anak dan remaja dari 11 sampai 25 tahun sih. Oh, Simulasi ya. simulasi 11 sampai 25 tahun. Iya. Jadi itu kamu bertarung. Apa ya namanya? Kamu bertanding, ya anggaplah gitu ya. Sama yang umur 11 bisa melawan 25 gitu atau gimana? Enggak, jadi yang 11 tuh lawannya sama 11 sampai 14. Oh. Itu 15 sama anak kuliahan yang maksimal 25 tahun. Oh, dibagi jadinya. Iya. Oh, ada namanya sendiri nggak yang atas 15 sampai ke atas? Ada 3 biasanya. Ada yang 11 sampai 14 tuh junior delegates, yang 15 sampai 25 tahun tuh ada 2. Yang advance buat yang lebih susah sama yang reguler yang biasa. Oh, wow. Jadi ada kategorinya lagi ya dari situ ya. Kamu seneng gak sih, Sa, wakilin apa ya? Mungkin negara kamu pastinya. Iya. Klub sekolah kamu gitu. Seneng gak sih? Seneng karena pertama kali juga dari sekolah alam yang ngikutin. Alhamdulillah ya, Sa. Iya. Gitu. Kalau misalkan masuk ke informasi tentang Aimun, kalau saya disebutnya Aimun tadi ya, gitu, itu kamu tahu sendiri dari sosmed atau kamu cari tahu diskusi, ini kayaknya aku pengen ini deh gitu. Awalnya ketemu sosmed saya tuh diskusi sih sama orang tua. Kalau kamu yang kamu lakuin gitu dari ketika kamu terpilih di Asia World Model United Nation, pas setelah lulus seleksinya sih langsung ngelakuin research tentang topiknya sih. Oh, ada berapa tahapan sih, Sa? Pertama kamu lihat, terus kamu daftar langsung. Iya, yang pertama sih tahapannya lihat, itu diskusi sama orang tua. Daftar, satu ada seleksi interview via online. Habis itu nunggu berapa hari, 3 harian lah, baru dapet council sama negaranya. Habis itu research. Habis itu yang itu langsung simulasinya. Oh, jadi ada 5 sampai 6 tahapan. Sampai akhirnya kamu baru persiapan untuk kesana gitu ya. Kalau dari Bu Noni, awal tahu Asa tertarik gitu untuk daftar Aimun ini, perasaan Ibu gimana sih, Bu? Apa sih dukungan yang Ibu Noni kasih ke Asa? Happy sih aku ya, karena sebenarnya dulu nih aku tuh pengen banget jadi diplomat, tapi nggak kesampaian. Merinding dikit ini. Serius. Jadi pas tahu Asa suka, kaget juga kan. Aku tahu dia pengen banget kerja di PBB karena memang interest dia tuh countries, politics kayak gitu-gitu. Geografi kayak gitu-gitu dia suka. Jadi begitu tahu ya aku bantu tuh dalam arti kata Asa semua research sendiri dari daftar, dari apa. Tapi dia jelasin, mah aku mau ikut ini begini. Terus habis itu dia research, support aku paling coba aku cek position. Kan dia bikin paper kan. Position papernya. Terus tapi aku nggak ngebenerin isinya atau apa. Aku cuma bilang, kamu udah periksa belum? Ini jurnalnya valid nggak? Atau ini ada plagiasinya nggak? Karena kan gimana pun dia harus bisa mempertanggungjawabkan itu ya, di zaman sekarang gampang banget pakai ChatGPT sama AI kan. Oh ya udah semua. Begitu dia oke, dia pede nggak, bisa presentasi nggak, sesuai topik nggak, itu saya jadi cross reference aja buat dia. Ya udah, terus dia oke, dia pede, ya udah dia submit gitu. Saya dampingin berangkat deh. Support system lagi berarti kembali ke Betul. Tapi kan ketika Asa sendiri research segala macam, ini kan anak kelas 3 SMP, bukan merendahkan Asa gitu. Tapi kan satu sisi anak SMP tahu dari mana untuk search, dalam arti paling Google atau apa. Asa atau Bu Noni sendiri pakai apa? Searchnya gitu? Kalau aku sih searchnya tuh pakai dari webnya si PBB-nya sama Google Journals. Jadi dia nggak buka Wikipedia doang gitu. Ya, Wikipedia kan bisa aku memang saranin coba pakai yang valid gitu.
I didn't say Wikipedia-nya nggak valid ya. Iya, Cuma kan iya, kadang-kadang kan iya. semua orang bisa ngedit isinya Wikipedia. Yes. Tadi dari situ sih. Berarti pentingnya antara Asa dan Ibu Noni sendiri sebagai apa ya, paket combo lah untuk dapetin debut pertama di diplomasi ini kan sangat jelas, Sobat Penkes. Jadi kalau yang apa yang kita lihat gitu, anak mau bicara sama orang tua juga nggak langsung ini salah, ini benar, tapi gini loh, udah bagus tapi ini sampai akhirnya alhamdulillah hasilnya kamu bawa tuh Iya. sana itu. Kalau dari Asa, kembali ke Asa, struggle yang Asa hadapin ada nggak? Struggle-nya sih pas research-nya banyak data yang kurang valid sih. Sama mungkin karena dapat negara kecil juga jadi datanya agak minim. Gimana? Ya sulit karena negaranya juga Iya, nggak negara terlalu nggak kesulitan populer. dia itu. Diskusi sama aku ya, negara dia kan kurang populer ya, di Iya. negara kecil banget yang pas kita berangkat ke Korea untuk MUN aja tuh mereka emang ada ya negara itu? Serius Iya, nih kayak harus negara jelasin apa sih? ada. Waktu itu dapatnya Pantai Gading, banyak yang kira itu nama pantai. Oh iya. Kot apa namanya? Kot Kalau d'Ivoire. di PB-nya sih kalau nggak salah Côte apa? Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Ya. Iya. Kalau saya yang belum bisa bahasa Inggris namanya Cor Ivory ya? Ivory Coast ya apa? Ivory Coast. Ivory Coast. Oke. Kenapa memilih negara Pantai Gading? Atau emang disuruh atau kamu memilih? Pas itu kan dia minta saran sih, waktu itu kebanyakan saya ngisinya negara Afrika karena sesuai dengan temanya sih, tema dan topiknya kebanyakan lebih cocok di Afrika dibanding negara maju. Jadi milihnya itu. Salah satunya Pantai Gading. Pantai Gading. Emang kaitannya negara maju sama negara berkembang itu bedanya apa kalau kamu mau menyampaikan? Kalau negara maju kan udah maju, jadi isunya nggak sebanyak negara yang berkembang. Negara berkembang banyak isunya, jadi lebih gampang jelasinnya. Masya Allah, berarti emang Asa udah sampai ke situ guys pandangannya. Jadi dia tahu negara maju, negara berkembang sampai akhirnya Asa memilih negara negara sebutnya Afrika itu Pantai Gading. Kalau bahasa Inggris saya lagi mohon maaf gitu. Terus masuk ke selanjutnya, persiapan kamu waktu itu. Ya pas di bandara nih, dengar di backstage kan Papa bicara kamu teman-teman yang lain gitu pakai jas AB, kamu katanya pakai celana pendek itu menurut kamu melakukan hal kayak gitu atau sebenarnya nggak? Ngelakuin itu karena penerbangannya juga tengah malam, jadi nyamannya sama. Kebanyakan sekolah lain tuh pakai jas karena diwajibin sekolahnya. Kamu juga pakai celana pendek itu bukan dari emang sekolah alam pakai celana pendek itu? Nggak, Kewajiban sih. Nyesuaiin penerbangannya aja sih, karena tengah malam juga. Berarti nggak yang nyeleneh ya, tapi cuma emang karena santai, penerbangannya malam, jadi langsung tidur tuh di pesawat. Iya betul. Langsung tidur ya, enak ya. Berapa jam tuh ke sana? Ke Korea kalau cuacanya bagus sih 6-7 jam. Tapi kemarin alhamdulillah bagus. Alhamdulillah 6,5 jaman bagus. Bagus berarti cuacanya. Terus pas sampai nih, kan ke Korea ya saya. Gitu. Itu kamu ngapain aja sih? Pas di sana ada yang hari pertama sih bebas registrasi doang dan check-in. Yang hari kedua baru ada pembukaan. Oh jadi hari itu hari pertama 2 ya? Yang hari keduanya pembukaan, hari pertamanya cuma registrasi doang. Total berapa hari sih di sana? Total 4 malam 5 hari udah termasuk waktu perjalanan sih. Waktu perjalanan. Tapi kamu dikasih waktu santai nggak di sana? Ada di pas biasanya malam sih waktu santainya habis kegiatan. Jadi emang kegiatan itu dari jam berapa aja tuh di sana? Kegiatan kalau lagi nggak terlalu penting sih dimulai dari jam 8 sampai jam 5:30-an. 30-an. Habis itu kamu baru santai gitu. Habis itu udah bebas. Kalau masuk ke yang detail lagi ya. Dari 5 hari 4 malam ya? Iya. 5 hari 4 malam itu dari hari pertama kamu datang terus registrasi. Iya. Terus hari kedua sampai ke-5 kamu ngapain? Hari kedua tuh ada pembukaannya sama ada coaching session. Satu hari ketiganya baru simulasi sidangnya nih. Satu hari keempat ada
apa namanya, city tour Oh, dari visit pemerintah juga. Oh, jadi itu agak santai university ya? visit. Itu yang agak santai ya? Iya, Mm-mm. Setelah kamu, apa namanya, kalau dibilang persiapan lah ya. iya Persiapan hari ketiga, hari iya, keempat di hari santai. keempat malamnya penutupan sama pengumuman juara awardnya. Oh, langsung di hari keempat ya? Kalau Iya. harus di keempat udah langsung. Dan itu perasaan kamu waktu itu gimana sih? Ditemenin mama kamu. Perasaannya sih seneng sama kaget juga, mungkin karena pertama kali. Oh. Oke, kalau misalkan kita masuk lagi ke pentas kamu nih, waktu kamu diplomasi. Iya. Selama sidang itu kan ada format moderate Iya. caucus ya? Iya, Caucus atau dan unmoderated caucus. Iya. betul. Menurut kamu bagian mana yang paling seru? Bagian paling seru sih di moderated caucus karena kita bisa nyebutin apapun asalkan masih sesuai topik sama waktunya yang dikasih. Oh, emang topiknya nggak boleh nggak? Aku tahu. Topik utama sih tentang pendidikan. Nah, si delegates lain bisa kasih nih topik subtopiknya kayak pendidikan di bagian mananya. Oh. Untuk pengungsi ya. Iya, untuk pengungsi. Kalau unmoderated caucusnya kenapa kamu nggak sedikit apa? Itu Nggak kan seru gitu. bukannya nggak seru tapi Oke. kayak lebih informal, jadi bebas, jadi agak terlalu lebar. iya terlalu lebar sama terlalu rusuh ya. Oke, rusuh karena apa? Rusuhnya itu di mana sih? Mungkin Karena penasaran nih kita. mungkin karena bebas kalian mau ngapain aja, jadi banyak yang ngelakuin nggak terlalu kerjasama sama yang lain. Oh, contohnya boleh tahu nggak yang paling rusuh nih Kayak dari moderate caucusnya? kan kita juga ada blog nih yang kayak perkumpulan negara. Nah, ada blog lain nyoba ngeganggu blog lain. Wow. Bener-bener kayak sidang. Simulat banget ya. Bener-bener kayak simulasi sidang PBB yang Iya. namanya antara each blocks itu Wow. versus the other blocks. Iya. Tapi kita parents yang junior delegates itu namanya observer. Oke. Kita merhatiin kan dari belakang, kita nggak boleh ikut kan, tapi kita boleh merhatiin dari belakang. Bereaksi boleh? Nggak boleh. Nggak boleh juga. Jadi Itu bener-bener rapi seperti sidang PBB. Oke. Jadi even mau ngobrol aja nggak boleh gitu. Itu kelihatan emang beda banget moderated unmoderated. Unmoderated itu yang orang bisa lari-lari kemana-mana, Bisa ganggu session diskusi gitu. Tapi seru. Seru sih. Seru yang nonton. Kalau dia nggak suka. Kamu nggak suka yang unmoderated? Iya, terlalu rame aja sama pada teriak yang nggak penting. Suatu saat kan ketika kamu Allah kodar Amin. sampai ke sana, kamu kan nggak bisa cegah tentang unmoderated caucus itu. Kamu punya bayangan nggak kalau nanti kamu gimana sih persiapan kamu untuk ngadepin unmoderated caucus gitu, untuk apa ya, topik yang benar-benar kamu nggak suka sebenarnya? Kalau topik yang nggak suka sih kita harus tetap jelasin juga. Karena kan itu yang kita nggak suka, tapi kan bukan negaranya. Jadi kita jelasin, harus jelasin ya. Jadi kamu tetap tidak akan memandang negara yang nggak suka, tapi case-nya gitu ya. Apa namanya, topiknya ya berarti ya. Katanya kamu juga sempat bikin blog alias blog di forum gitu. Iya, itu. Rasa kamu mengatur strategi untuk jadi politisi yang paling beneran gitu, itu gimana? Strateginya sih nggak terlalu banyak sih ya. Strategi cuman buat gimana sih cara supaya satu blog bisa kerjasama yang baik sama dan setuju dalam satu hal. Oh, itu ada maksimal nggak tentang blog itu? Kalau negara? Kalau blog nggak ada maksimal, bisa aja semua delegate jadi satu blog. Bisa ya, kalau dengan satu tujuan yang sama ya. Itu ada kaitan nggak sih dengan yang zaman dulu kita mungkin ya? Saya juga terlalu dulu banget ya berarti. Bilateral, multilateral gitu, itu ada ya kaitannya kayak gitu? Kalau bilateral dan multilateral itu kan lebih ke ya mirip sih, cuma bilateral itu kan cuma 2 countries dengan background tertentu dia bekerja sama apa. Kalau blocks tuh di PBB lebih ke, kalau apa ya, bahasa gampangnya itu kayak geng ya. Oh, geng. Ini gengnya si ini sama ada gengnya si ini, ada gengnya yang satu lagi. Dia merapatkan sesuatu, itu boleh setuju, boleh nggak setuju gitu. Tapi
satu blok ini harus punya final decision gitu ya, harus sama gitu. Kamu sadar nggak kalau misalkan yang blocks tadi itu benar-benar dia itu cuma ikut-ikutan aja atau enggak gitu dari sih. sana? Jadi udah pada tahu kita mau ngapain banyak. Udah dibagi tugas juga. Oh, dari bagi tugas Iya. ya. Jadi benar-benar jadi simulasi yang Iya, yang full realistis kerjasama, banget iya. ya gitu ya. Kita kan udah denger nih gimana cara proses daftar sampai akhirnya Asa bisa jadi salah Iya. satu yang mewakili Pantai Gading dalam acara Iya. Imun gitu. Kamu punya bayangan nggak tentang diri kamu di 10 tahun ke depan atau mungkin 5 tahun ke depan? Kamu Kalau bayangan 10 tahun ke depan sih mungkin belum ada. Kalau 5 tahun 5 tahun masih bingung juga. oh masih bingung. Kuliah apa, Iya, kerja kuliah. apa gitu maksudnya. Kalau 5 tahun sih mungkin masih kuliah, kan masih 19 tahun. Baru lulus SMA setahun yang lalu. Kalau 19, iya. Kalau kita boleh di-spill ya. Kamu tuh nanti pengen melanjutin sekolah di sekolah alam yang sekarang. Ada nggak yang SMA ada ya? SM? Belum. SMA tapi di sekolah lain sih. Oh, iya. Jadi nggak satu sekolah, dia cuma sampai SMP aja. Oh, terus berarti kamu nanti kemana nih? Kalau SMA nanti ke pesantren Insan Siddiqiyah Madani. Oh, yang di mana nih? Di Serpong BSD. Cuman satu ya? Di Iya. Jabodetabek. Oh iya. Itu kamu sendiri apa disuruh sama ibu kamu nih? Itu hasil kemauan saya dan orang tua setelah diskusi. Oh, saya diskusi. Jadi Diskusi. lagi-lagi diskusi, lagi-lagi kombonya udah jelas ya. Iya. Sudut pandangnya disamain sampai akhirnya dapat final decision ya kan gitu ya. Terus kalau balik lagi nih ke sebelumnya kamu udah punya cita-cita jadi diplomat gitu atau kerja di PBB, amin ya. Amin gitu. Kalau iya, dari mana sih inspirasi itu datang sebenarnya kalau kamu tarik lagi? Inspirasi pengennya di PBB sih karena ngelihat ada orang yang jadi PBB dan kelihatannya kayak bagus nih orangnya jadi PBB dan keren ya. Orang itu siapa sih, Sa? Kamu tahu? Ada influencer di IG sekarang, akunnya udah nggak di udah masih aktif tapi udah nggak ngupload lagi dia setelah kerja di PBB-nya. Tapi kamu udah ke distrik lama kalau aku akan keren juga kalau gini nih. Terus kebetulan emang berapa kali tuh kita jalan-jalan. Iya. Aku ngajak dia ketemu juga sama teman aku yang kerja di PBB. Oh, alhamdulillah. Iya, jadi mungkin tanpa di bawah alam sadar dia juga kali ya. Yes. Suami istri kerja di PBB semua. Terus selalu ketemu kita. Kita kalau mau buat apa lagi namanya? Istilahnya apa namanya? Genetikal apa namanya kalau kayak gini karena mamanya nggak kesampaian ya, Bu Noni nggak kesampaian. Iya, tapi kan pencapaian itu kan tetap ada di kepala terus. Iya. Akhirnya asa pertama sampai akhirnya asa kayak gini. Tapi kaget juga sebenarnya sih, maksudnya aku nggak pernah yang kamu harus jadi diplomat ya, nggak pernah ada omongan kalau enggak, dia malah tadinya tuh sempet pengen jadi arsitek, terus sempet pengen, aku pikir malah dia akan jadi pilot ya, karena dia hafal semua jenis aircraft gitu-gitu. Serius. Dia suka banget. Aku pikir bakal gitu, terus kalau bilang aku mau jadi kerja di PBB, kaget juga sih aku. Shock juga sebenarnya. Seneng sih, cuma kayak wah, hebat juga ya gitu. Berarti tipenya ngulik ya, Asa. Iya. Kamu penasarannya tinggi. Iya. Oh iya. Cukup tinggi lah. Cukup tinggi ya. Terus tapi kalau dikaitkan sama apa ya? Strategi kamu 5 tahun tadi deh gitu. Seberapa apa ya kalau bilang? Pakai persen deh gitu. Berapa persen sih kamu pengen jadi kalau pengen ahli diplomasi? Jadi ahli diplomasi mungkin di 85 sampai 100% lagi nih. Merinding lagi nih saya sih. Akan bakal lebih getar dari ini sih ketemu lagi Asa nanti 5 tahun ke depan gitu. Biar kayak ini ya, Martina Talegawa. Wow. Itu idola Asa tuh ibunya ya. Mamanya ya. Kamu juga udah tahu tokoh itu? Dan lu tuh yang pernah lihat aja sih kayak di sosial media pernah ada orang yang ngebahas dia. Sampai akhirnya kamu juga merasa emang pantas diidolain ya. Kalau kita kembali ke usia kamu yang belum kepikiran ke arah itu. Bahkan tadi aku juga kalau mau tercengang juga ya udah di depan mata juga ya kayak gitu. Kan pentingnya anak muda belajar tentang diplomasi itu kan apa ya? Seperti kamu tadi diskusi deh kan, kamu belajar sama. Ini aku pengennya ini. Sampai akhirnya ya
menurut kamu bener nggak itu gitu kan? Iya. Bergening kan akhirnya sama Iya. orang tua kamu gitu. Terus isu-isu global sejak sekarang tuh yang anak-anak usia kamu ya Iya. harus tahu itu apa sih sebenarnya? Isu global sih banyak, tapi mungkin yang anak sekarang perlu tahu tentang penggunaan digital sih. Karena kan sekarang umur dini kan udah dikasih kayak HP, Yes. dikasih HP, jadi mungkin tentang sosial media dan dunia maya kali. Kalau boleh disimpulin dari aku ya, mungkin maksudnya di sosial media itu info-info itu sebenarnya ya nggak valid-valid banget Iya, gitu. dan Itu gampang. perlu itu ya, Iya. perlu ditindaklanjuti gitu ya. Iya. Dan Kamu taunya apa tuh, Sa? Sorry, kalau misalkan ini tuh benar atau enggak ngobrol gitu sama ibu, mama kah gitu, atau gimana, Sa? kalau tahu benar atau enggaknya sih kayak ngelakuin cross check juga di web atau jurnal sama diskusi sama orang tua. Lagi-lagi web dan jurnal Iya, tadi ya, yang terpercaya. yang terpercaya. Tadi kan 2 ya, sorry, Google Jurnal, ya, sama satu lagi apa tadi, Sa? Websitenya PBB. PBB atau apapun yang kamu kulik ya dari websitenya langsung Iya, gitu ya. yang resmi. Ada lagi nggak, Sa? Web lain yang mungkin pemuda-pemudi harus tahu gitu? Web yang tentang isu global sih banyak, tapi kalau di Indonesia mungkin ada website pemerintah yang gabungan sama PBB juga. Oh, yang terkait sama Iya, itu ya, yang hubungan iya. politik lah ya, Iya. gitu. Kalau kembali ke Bu Noni, gitu ngelihat pengalaman Asa yang masih di usia SMP, terus ikut dalam Aumun ini, itu kan udah luar biasa banget ya, gitu. Gimana sih cara ibu mengatasi burnout-nya si Asa mungkin, atau ibu sendiri ngelihat keadaan yang mungkin bisa burnout gitu, gimana mengatasinya? Kalau Asanya sendiri ya, aku sih selalu bilang ke semua anakku gitu. Iya. Jadi kayak kalau lagi burnout ya you take a rest sih. Cara restnya gimana? Kamu nge-rest aja tidur. Kan kalau dia tuh dia senengnya kan jadi istirahat dia tidur. Kalau dia tidur benar. Tapi kan dia ada main musik juga apa makanya. Masih les juga? Masih. Jadi buat dia, menurut aku pentingnya anak coba macam-macam ya supaya dia juga nggak gila gitu terlalu gitu. Itu takutnya kalau udah terlalu burn out dia nggak suka, nyerah, berhenti. Otaknya nggak berhasil atau enggak ya, tapi rilis dulu deh gitu. Iya. Apa itu kamu itu, Sa? Apa namanya, cukup membantu kamu itu, Sa, dari burnout? Kalau dari pandangan kamu kan begitu pas kan gitu. Kalau kamu gimana? Kalau itu cukup terbantu sih, kayak melakukan hal kegiatan lain juga. Sama dia suka renang kan, masih renang. Masih juga. Renang Tapi sendiri nggak aja. Nggak les. Jadi dia udah kalau bete ya udah renang. Iya, renang. Dia soalnya nggak suka bola basket gitu-gitu kan, nggak suka dia yang tim game tuh. Dia nggak suka. Apa kalau disebutnya gini? Kan pasti akan ada menang kalah juga. Renang pun sama sebenarnya. Maksudnya kamu tuh kan kamu diplomasi juga berkompetisi. Iya, benar. Apa emang kamu suka banget kompetisi atau sebenarnya kamu cuma pengen aku cuma pengen ikut atau berpartisipasi atau gimana sih kalau boleh dijelasin? Kalau terlalu kompetisi sih enggak, tapi yang penting sih ikut dan udah berusaha yang terbaik aja sih. Dan memang tujuannya memang bukan harus jadi yang terbaik, yang harus terbaik dalam kompetisinya. Serius kamu kelas 3 SMP menang kalah menurut kamu tuh biasa aja gitu? Beda dia emang. Ada rankingnya sih di sekolah Alam Bekasi? Nggak ada. Kalau nggak ada. Oh pantes. Jadi emang lagi-lagi orang tuanya pengen anaknya di sini. Gitu. Kalau di sekolah alam tuh memang benar-benar sesuai anaknya aja gitu. Kita portofolio dia lebih ke life skill dan keseharian dia. Jadi nilai nggak ada itu, nggak ada. Tapi peran penting jadinya. Ya bener. Alhamdulillah 3 tahun ya sampai akhirnya bukan jadi hilang ya kompetisinya, cuman merasa ya udah ketika harus berhasil ya. Pandangannya beda sih. Pandangan udah jadi beda ya. Jadi lebih. Kalau anaknya ambisius kayak adik-adiknya dia gitu, yang 2, ya dia akan diarahin ke situ. Tapi kalau dia kan nggak, dia ngelihat kompetisi ya partisipasi aja. Yang penting
semua senang, semua happy, tujuanku tercapai gitu. Lagi-lagi Ibu ya yang nemenin Asa ya, tahu potensi Asa sampai akhirnya Asa alhamdulillah di posisi sekarang. Mudah-mudahan Asa juga segera dapetin apa yang Asa mau. Sama sekolah. Amin. Sorry Sa, apa tadi sekolah? Pesantren Insan Cendekia Madani. Pesantren Insan Cendekia Madani gitu ya. Dan bisa berkuliah di mana nih kalau boleh tahu kuliahnya nanti? Ada nggak? Kalau Pengen kuliah cita-cita? belum tahu, tapi bakalan nyari beasiswa kayaknya kalau nggak ke Jepang, ke Asia Pasifik sih. Asia Timur atau ke Asia Pasifik. Lagi-lagi ngelawan apa nih? Ngelawan stereotip Indonesia ya? Ya, Enggak ke UI Eropa, gitu-gitu. Eropa lagi-lagi. Iya. Masya Allah lagi-lagi. 3 SMP guys, kita bisa lihat ya sekarang Asa di sini. Boleh tahu nggak Asa, ini kita udah ngomong panjang. Nama panjang Asa sebenarnya siapa sih? Kalau nama panjang sih Bundaya Safaras Muzakar. Oh, panggilannya Asa. Iya, Itu dari rumah atau dari teman tuh? dari keluarga sih. Oh, nyaman kan dari Iya, panggil kayak gitu. udah nyaman, jadi udah kebiasaan. Oke, kita udah di penghujung acara nih, Sa. Gitu, tapi mungkin pengen dapat pandangan lagi dari Ibu Noni gitu. Sebagai orang tua, gimana caranya agar anak-anak Ibu, terutama Asa gitu, untuk tetap berada di kegiatan positif? Iya. Gimana ya? Gimana? Yang penting sih ya itu, jangan sampai burn out kalau saya. Oh, jangan sampai burn out. Tapi Terus pasti akan ada terus ya burn Iya, out. itu akan selalu terjadi dan pasti terjadi kan burnout itu. Iya. Cuma ketika itu burnout dia harus tahu kapan restnya. Terus kita sebagai ortu yang ngingetin juga path-nya dia. Kamu mau ngelakuin ini, ya udah lakuin yang serius. Goals-nya sampai mana, untuk apa. Oh iya. Jadi kalau satu waktu you decide to stop misalnya, kenapa berhentinya tuh kenapa? For what reason gitu. Itu ya, tapi sebagai orang tua ya apapun yang terjadi ya harus Tetap bisa nerima itu. Iya. Tapi alhamdulillah sejauh ini dari Bu Noni mungkin ya saya untuk dan Asa juga gitu. Nggak pernah kan dadakan untuk berhenti sesuatu, tapi pasti Enggak. selalu punya Aku juga merhatiin dari jauh kan. Oh, Jadi iya. kayak udah kelihatan nih kayaknya kurang cocok atau apa. Ya, ajak ngobrol duluan aja. Alhamdulillah lagi-lagi kembali lagi yang ngelihat ya temennya Asa ya. Mamanya sendiri ya untuk belajar diskusi anak pertama. Yang benar-benar pilot project dan nggak merasa untuk apa ya kalau orang bilang ya umum ya dihakimi atau disetir nggak sama sekali ya. Alhamdulillah ini contoh keberhasilan yang mungkin ya sedikit banyak di luar sana gitu. Terakhir Sa gitu, kalau ada anak muda lagi yang pengen ikutan kegiatan seperti Aumun, apa tips dari kamu Sa? Tipsnya buat belajar dapat kepercayaan diri di public speaking. Dan kalau mau nyoba jangan ditahan, langsung coba aja, karena kan kesempatan nggak akan datang 2 kali. Ya. Ya, dan kalau ngelakuin researchnya mungkin bisa di web resmi sih, atau jurnal yang pasti. Oke, terima kasih banyak Asa atas pandangannya yang kelas 3 SMP, teman-teman, ditemani Bu Noni yang sangat suportif dan mengerti digitalisasi atau media-media yang berkembang sekarang. Jadi, teman-teman yang seumuran Asa atau bahkan lebih muda atau lebih tua gitu kan, harus tahu informasi apa sih yang sebenarnya valid gitu. Jangan sampai kita langsung menelan mentah-mentah apa yang disebut sekarang FOMO. Jangan sampai ya kan, karena hal itu bisa membuat ya satu kredibilitas kita atau individu kita menjadi ini orang terlalu hoax ya kan gitu ya. Terima kasih banyak Asa, Ibu Noni atas kesempatannya di episode kali ini. Terima kasih banyak udah banyak berbagi cerita gitu, pandangan-pandangan diplomasi di PBB sampai tercapai, dan mudah-mudahan teman-teman pendengar Allah kasih inspirasi selalu, dan Asa, Bu Noni juga selalu menjadi keluarga yang sangat suportif, bisa jadi contoh banyak orang. Itu aja sebelum berakhirnya acara kita sedikit merchandise. Mudah-mudahan Asa bisa pakai senang ya di sekolah alam terus ya. Ibu Noni dikasih nggak ya ini? Buat aku. Maaf. Indonesia, kamu mau pakai atau langsung pakai aja. Pegang berdua. Oke. Thank you. Terima kasih banyak dari
kita yang ada di sini. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan kita banyak kesadaran dan banyak inspirasi dan berguna buat Asa dan Bu Noni dan kita semua yang ada di studio. Udah ada ke kamera, yuk kemana nih? Ayo, bye. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.